Selamat datang di Supercast BEM FTB, sebuah podcast di mana para superior berkumpul bersama membahas topik yang seru dan pastinya seksi, super extraordinary. Bring on the fire. Halo Biotek, welcome to Supercast, podcast persembahan BEM Fakultas Teknobiologi periode 2020-2021 buat kamu anak-anak milenial. Jadi setelah kemarin, aku dan Kak Gebi sudah membahas tentang gedung baru Fakultas Teknobiologi ya Kak ya? Ya. Hari ini kita akan membahas tentang program baru pemerintah untuk mahasiswa nih Kak, dan kembali lagi bersama Pak Eman Toko. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih ke Kak Gebi. Kak Gebi udah pernah dengar belum ya tentang Kampus Merdeka? Kampus Merdeka ya, kalau dari aku sendiri sih aku belum pernah dengar sama sekali ya. Jadi mungkin menurutku ini hal yang baru banget buat para mahasiswa. Oke, seperti itu, dan pastinya sepertinya menarik ya Kak kalau dari judulnya. Menarik banget. Jadi pada hari ini aku dan Kak Gebi sudah kembali ada bersama dengan Pak Eman Toko untuk membahas tentang Kampus Merdeka, terutama terkait dengan topik Merdeka Belajar untuk mahasiswa. Baik, selamat siang Pak Toko. Selamat siang semuanya. Baik Pak Toko, di sini kami sebagai mahasiswa ini mendengar istilah Kampus Merdeka ini merupakan hal yang baru Pak bagi kami. Mungkin Bapak bisa jelaskan dulu secara singkat tentang apa sih Kampus Merdeka ini, terutama yang berkaitan dengan Merdeka Belajar untuk mahasiswa ya Pak? Ya, seringnya itu disingkat MBKM ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu program terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Prinsipnya, mahasiswa itu diharapkan tidak hanya belajar di kampus, tapi mereka juga diberi kesempatan untuk belajar di luar kampus. Di dalam kampus pun mereka diberi kesempatan untuk juga saling mengenal program studi yang ada di dalam kampus yang sama. Caranya bagaimana? Di program ini mereka diberi kesempatan untuk belajar sebanyak 20 SKS di dalam kampus yang sama di program studi yang berbeda. Jadi misalkan anak-anak dari Fakultas Teknobiologi bisa mengambil mata kuliah yang ada di FIK atau ekonomi atau teknik sampai kita nanti buat perancangan 20 SKS. Nah, juga mahasiswa diberi kesempatan untuk belajar sepanjang 2 semester dengan kira-kira 20 SKS per semester untuk belajar di luar kampus. Di luar kampus itu bisa di masyarakat, di industri, atau di kampus lain. Kampus lain itu bisa kampusnya di Indonesia atau di luar negeri. Wah, menarik banget ya Nat ya. Iya benar banget Kak Gebi, terutama ketika mendengar belajar di luar kampus. Nah ini kan menarik sekali ya, terutama untuk teman-teman mahasiswa nih. Iya benar banget, dan program ini tuh seperti belajar lintas minat begitu ya Pak? Betul, lebih mengoptimalkan. Jadi misalkan ya, anak-anak biotek kan ada yang mereka suka bioteknologi, tapi mereka nanti tidak ingin menjadi pegawai misalkan, tapi ingin menjadi wirausaha. Ada juga suka bioteknologi, tapi mereka nanti juga pengennya menjadi peneliti atau studi lanjut sampai level doktoral, jadi profesor. Nah itu nanti diwadahi masing-masing. Oke, seperti itu. Jadi untuk pembelajarannya sendiri itu tidak dikelompokkan ya Pak. Misalnya untuk kategori sains sendiri, untuk soshum sendiri gitu. Tidak seperti itu ya Pak. Berarti bisa mengambil mata kuliah manapun, seperti itu. Ini yang program di luar kampus atau yang di dalam kampus? Yang di dalam kampus Pak. Yang di dalam kampus kita aturkan supaya mereka bisa mengambil di tempat-tempat lain yang dianggap oleh fakultas itu masih berhubungan gitu ya. Tapi bisa, pertanyaannya misalkan saya dari Fakultas Teknobiologi mengambil hal-hal yang terkait dengan ilmu sosial atau ilmu ekonomi, itu ada pilihan yang bisa diambil. Kemudian kalau berkaitan dengan
pembelajaran yang di luar kampus, misalnya pertukaran pelajar atau pengabdian masyarakat dan lain sebagainya, itu apa harus sesuai dengan bidang sarjananya, Pak? Tidak harus. Nanti itu screeningnya oleh fakultas ya, kira-kira masih sesuai nggak ini dengan biotek. Justru yang diharapkan ketika mereka terjun langsung ke masyarakat, misalkan ya, ada beberapa program di luar kampus yang mereka bisa lakukan. Salah satunya adalah apa sebutannya ya, ke desa ya, menjadi satu tenaga yang bisa ikut mengembangkan desa. Tentunya kan mereka berkolaborasi dengan mahasiswa dari program studi yang lain. Nah, mereka pasti bekerja di bagiannya masing-masing sesuai dengan kompetensinya masing-masing, tapi mereka juga mesti mengerti apa sih kompetensi apa sih yang dimiliki oleh misalkan teman mereka, rekan kerja di desa tersebut gitu ya. Semacam KKN tapi untuk jangka waktu yang lebih lama sampai 6 bulan gitu ya. Nah, itu mereka bisa saling berinteraksi untuk bersama-sama mengembangkan sebuah desa. Tapi ada juga program yang penelitian mandiri ya. Jadi ini mahasiswa pergi ke satu pusat penelitian tertentu. Nah, kalau seperti ini tentunya pasti penelitiannya yang terkait bioteknologi gitu. Nah, dari program pertukaran pelajar, lalu pengabdian masyarakat, penelitian, apakah ada program lainnya Pak yang bisa dilakukan oleh mahasiswa? Untuk program di luar kampus, untuk yang terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu ada 8 bentuk programnya. Jadi seperti tadi ada magang kerja selama 6 bulan atau 1 tahun, ada program penelitian gabung ke penelitian ya sama waktunya, ada juga program mengajar di satu sekolah tertentu, ada program ikut mengembangkan satu desa tertentu, ada yang kewirausahaan, ada yang program mandiri, 6 ya, 2-nya lagi apa ya, saya lupa ini. Pertukaran pelajar, proyek kemanusiaan. Ya, mungkin bisa dijelaskan secara singkat Pak tentang 8 program ini. Oke, simple, sama-sama latar belakangnya ya. Yang kewirausahaan kata-kata ya, menjadi wirausaha. Itu dasarnya menurut survei yang dilakukan, ini saya kutip dari ada buku saku, buku panduan untuk program Kampus Merdeka itu. Hasil surveinya mengatakan 60% mahasiswa milenial itu pinginnya jadi wirausaha. Mereka berwirausaha. Cuma kesempatan ini itu ada diberikan beberapa program di fakultas, di perguruan tinggi itu ada yang memberikan itu, tapi dianggap kurang cukup gitu ya. Makanya ini ada satu program yang khusus wirausaha. Nah, mereka diberi kesempatan untuk berwirausaha, nanti dibuktikan dari transaksi hasil penjualannya atau slip gaji pegawainya tentang usaha yang dibuat itu, dan nanti dinilai, nilainya itu bisa sebesar, muatannya bisa sebesar 20 SKS per semester sampai maksimal 2 semester. Jadi bisa dibayangkan ini jauh lebih banyak dibanding kalau mata kuliah kewirausahaan yang selama ini didapat dan langsung terjun ke masyarakat. Kalau dari saya ada pertanyaan nih Pak, tadi kan Bapak sempat menyinggung tentang pertukaran pelajar ya Pak. Nah, untuk pertukaran pelajar ini apakah kami bisa memilih kampus atau bagaimana Pak? Oke, pertukaran pelajar itu intinya kan selama ini sering terjadi kalau untuk perguruan tinggi luar negeri kan, student exchange itu kan sering terjadi ya. Paling nggak ada skema-skema yang sudah dibuat gitu ya. Jadi nanti mahasiswa ke luar negeri berapa lama, setelah itu mengambil mata kuliah di sana, mata kuliahnya itu nanti diakui sekian SKS di sini setara dengan mata kuliah yang ada di tempat kita gitu kan. Nah, untuk perguruan tinggi, antar perguruan tinggi dalam negeri ini jarang terjadi ini. Nah,
program ini selain untuk menggalakkan supaya terjadi pertukaran pelajar dengan mahasiswa di luar negeri, juga dengan mahasiswa antar perguruan tinggi di dalam negeri. Syaratnya fakultas harus punya perjanjian dulu dengan perguruan tingginya. Kalau kita punya sudah misalkan list 1 sampai 10 perguruan tinggi yang sudah bekerja sama dengan kita, mahasiswa mau milih kemana boleh di antara 1 sampai 10 itu. Nah, tujuannya sebenarnya ketika terjadi pertukaran itu, sebenarnya yang bertukar itu bukan hanya nanti mata kuliah X di Fakultas Teknologi Ubaya sama dengan mata kuliah Y di tempat lain. Yang diharapkan lebih itu adalah ketika mahasiswa kita ke tempat lain, ke perguruan tinggi lain dan berinteraksi dengan mahasiswa di sana, mereka lebih bisa merasakan budaya di perguruan tinggi tersebut, cara berinteraksi di perguruan tinggi tersebut, hal-hal yang mereka bisa dapatkan ketika mereka bisa datang langsung ke sana. Harapannya ke depan, ketika kita itu harus bekerja sama, itu networking yang terbentuk bisa lebih luas. Bayangkan kalau Anda ingin membuat networking apa, tapi sudah punya pengalaman pertukaran pelajar, kan menurut saya sudah punya teman di sana, mari bekerja sama dalam hal ini, itu lebih mudah terbentuk. Nah, untuk perguruan tingginya sendiri ini Pak terbatas sesama swasta atau boleh swasta ke perguruan tinggi negeri? Boleh, tidak dibatasi kemanapun. Sekarang misalkan kita sudah punya, khusus Fakultas Teknologi ya, sudah punya perjanjian untuk bisa seperti ini itu dengan Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Pajajaran, dan Universitas Negeri Jember. Beberapa universitas yang ada di Surabaya seperti UNER itu kita sedang diskusikan lebih lanjut. Tapi kalau di tingkat universitas itu kita sudah berbicara dengan banyak perguruan tinggi negeri. Yang saya katakan tadi yang di tingkat fakultas ya, itu yang kerjasamanya sudah ditandatangani itu dengan beberapa yang itu tadi. Begini Pak, saya cukup tertarik dengan pertukaran pelajar ini ya Pak, terutama yang ke luar negeri. Ketika mahasiswa ini dikirimkan ke luar negeri, apa nanti akan mendapat double degree atau tetap satu gelar saja Pak? Ini prinsipnya pertukaran pelajar, bukan Anda mendaftar sebagai mahasiswa di tempat itu. Jadi programnya kan bukan program double degree. Jadi yang diakui adalah SKS yang diambil dari sana. Menjadi berapa SKS, bukan double degree ya. Untuk belajar di sananya dalam kurun waktu 1 semester atau? Itu tadi, menurut program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kan 1 sampai 2 semester. Itu nanti tergantung perjanjian kita mau dilakukan berapa banyak, berapa lama. Oke, berkaitan dengan pertukaran pelajar lagi Pak. Apakah pertukaran pelajar ini berarti mahasiswa kita dikirimkan ke sana dan mahasiswa di sana dikirimkan ke sini? Itu sangat fleksibel, tidak harus apple to apple, jadi satu dari sana kirim ke sini, satu dari sini kirim ke sana. Itu sangat tergantung perjanjian antara kedua fakultas atau antara kedua universitas. Oke, seperti itu. Kemudian tadi menyinggung tentang penelitian ya Pak, di mana penelitian ini bisa dilakukan secara individu. Saya mau bertanya, apa perbedaan dari penelitian yang dilakukan secara individu dengan proyek independen? Penelitian tadi kan ada salah satunya penelitian ya. Kalau di sini penelitian yang dimaksud adalah mahasiswa bergabung di satu grup penelitian yang sudah ada di satu tempat tertentu. Jadi kalau kita tanya, kalau di luar negeri itu ada banyak grup-grup penelitian yang sudah terkenal, bahkan mungkin lebih terkenal dari universitasnya. Nah, Anda ingin gabung ke grup penelitian itu. Nah, di situ itu masuk program yang penelitian tadi. Kalau di Indonesia Anda bisa cek kira-kira penelitian apa ya yang terkenal. Misalkan yang saya tahu sekarang itu yang nanopartikel itu di LIPI, itu kan dia pionernya. Sudah banyak perusahaan yang didirikan dari nanopartikel itu. Nah, Anda tertarik itu, Anda ingin ke sana, Anda bisa mendaftar ke bagian tersebut gitu ya. Nah, itu yang disebut penelitian yang tergabung itu dan diakui. Ini nanti ada pembimbingnya ya. Nah, kalau proyek mandiri ini lebih banyak, misalkan yang saya contohkan, kalau mahasiswa
ingin mengikuti satu lomba tertentu sampai tingkatannya internasional gitu ya. Nah, di lomba-lomba itu kadang dituntut untuk pengetahuan yang levelnya tinggi ya. Yang sintetik biologi, saya lupa nama persisnya apa, Anda diminta untuk merancang gen, merancang makhluk hidup dengan gen-gen sintetis tertentu. Nah, ketika Anda itu nanti menang sampai level-level tertentu, sampai level internasional misalkan, nah itu nanti bisa diakui sebagai sekian SKS. Dua hal yang berbeda ya antara penelitian dan proyek nanti. Oke Pak, setelah saya mendengar tentang penelitian dan proyek independen, saya ingin bertanya Pak tentang proyek di desa. Nah, untuk perbedaannya dengan KKN itu sendiri apa ya Pak? KKN yang saya tahu selama ini pengalaman saya juga KKN itu kan dilakukan selama 1 bulan gitu ya. Nah kalau ini proyek di desa dalam rangkaian program NDKM itu yang diharapkan adalah itu tadi 1 semester atau 2 semester sehingga hasil kerja mahasiswa itu lebih real gitu ya. Kita kan mengetahui banyak dana-dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah gitu ya. Nah di desa ini dana ini mau dipakai untuk apa gitu. Nah nanti kalau ada bantuan pemikiran, bantuan perencanaan sampai aplikasinya dari mahasiswa itu akan sangat bagus. Nah tapi ini kan nggak hanya bisa dikerjakan 1 bulan selesai gitu. Nah, diikuti terus sampai 6 bulan misalkan ya. Dari situ mahasiswa bisa membantu merencanakan terus melakukan kegiatannya. Kalau kita di bidang bioteknologi ya sesuai dengan keilmuan kita gitu ya. Tapi bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa dari program studi lain. Nah itu nanti mereka akan melakukan satu proyek yang terencana dari awal sampai akhir gitu ya. Bedanya dengan KKN, sebenarnya KKN juga seperti itu, tapi dia agak minimalis waktunya ya. Ini kita extend sampai 6 bulan. Tetap ya, selama program-program tadi yang disebutkan itu ada supervisornya, jadi ada dosen pembimbingnya. Dosen pembimbing dari kita betul nggak mahasiswa melakukan kegiatan seperti yang direncanakan? Ada proposalnya tentunya kan. Betul nggak mahasiswa melakukan kegiatan seperti yang direncanakan? Kalau perlu datang ke tempat, misalkan kalau proyeknya adalah pengembangan desa gitu ya, ke desanya, atau kalau proyeknya itu magang di industri ya datang ke industrinya, dan juga ada pembimbing dari pihak industrinya atau pihak desanya. Kalau tadi magang penelitian ya supervisor dari penelitinya di sana, selalu ada seperti itu. Baik Pak, berkaitan dengan 8 program yang tadi sudah disebutkan, saya mungkin dan teman-teman Maharu lainnya merasa sangat tertarik gitu Pak, ini cepat-cepat memulai program tersebut. Nah kira-kira program itu bisa dimulai di semester berapa ya Pak? Program itu akan berlangsung dengan baik ketika mahasiswa memiliki bekal yang cukup gitu. Jadi ilmu bioteknologi mereka sudah cukup. Nah mahasiswa yang seperti ini itu diperkirakan akan siap itu setelah mereka lulus semester 6. Jadi akan bisa dimulai dari mahasiswa semester 7 dan semester 8. Nah, berarti untuk teman-teman Maharu harus bersabar nih ya Kak Gaby. Iya benar banget. Mulai tanya-tanya ke industri, mulai tanya-tanya ke desa bisa dari sekarang kan? Iya betul banget Pak. Dipersiapkan dengan baik dulu teman-teman. Lalu Pak, saya ingin bertanya, untuk kegiatan ini ada berapa kegiatan yang bisa diambil atau jumlah maksimalnya untuk diambil oleh mahasiswa itu berapa ya Pak? Ada 8 bentuk kan tadi kan ya? Iya betul. Itu setara dengan 20 SKS per semester, ada 2 semester gitu ya. Bisa jadi dalam 1 semester itu tidak cukup. Misalkan saya melakukan katakanlah proyek independen gitu ya. Kan nanti mengajukan proposal ini ke fakultas, proposalnya seperti ini proyek independen kita, terus dinilai oleh tim yang ada di fakultas. Oh ini nilainya nggak sampai 20 SKS misalkan, 10 SKS, terus 10 SKS lagi bagaimana? 10 SKS lagi bisa tetap melakukan perkuliahan atau bisa juga mengambil bentuk yang lain, misalkan tadi itu apa? Proyek independen tapi juga terus
magang di industri misalkan. Jadi dua itu bisa berjalan. Sampai maksimal berapa? Mestinya tidak ada batasan, tergantung proposal untuk proyek 8 bentuk itu diakui sampai berapa SKS. Tapi intinya pasti nggak ideal lah kalau misalkan dalam satu semester melakukan 8-8-nya, pasti nggak akan ideal gitu. Kalau menurut saya 2 atau sampai 3 itu maksimal lah. Mahasiswa pasti akan kesulitan kalau lebih dari itu. Oke, baik Pak. Untuk dari kegiatan-kegiatan tersebut, apakah biayanya bisa disamakan dengan biaya perkuliahan yang seperti biasanya, Pak? Nah, nanti pengaturan kita belum sampai ke hal biaya ya. Ini masih ke idenya. Nanti ini setelah ini kita akan menunggu respon dulu dari mahasiswa. Sebenarnya untuk mahasiswa Fakultas Teknik Biologi dari 8 bentuk ini yang paling mereka minati apa sih? Sehingga setelah mendapat feedback begitu, kita bisa berdiskusi lebih lanjut mana yang lebih kita akan lakukan dari program-program itu gitu ya. Jadi mulai kapan sih Pak untuk program ini tuh diberlakukan, terutama untuk di Universitas Surabaya ini, khususnya Fakultas Teknik Biologi sendiri? Belum ini, tapi rencana yang ada saat ini itu mulai Agustus tahun depan. Tidak lama lagi ya Kak Gaby ya? Ya, cuma ya belum ini ya, belum mulai begitu ya. Nanti kita lihat hasilnya. Berarti masih dalam tahap perencanaan ya Kak ya? Untuk Agustus tahun depannya, tapi kita pasti akan melakukan. Wah gimana nih Kak Gaby? Udah semakin tertarik belum nih Wah, dengan kalau aku sih- program yang sudah dijelasin sama Pak Toko? Iya, benar banget. Kalau aku sih tertarik banget ya buat mengikuti program seperti ini. Program ini itu sangat bermanfaat untuk mahasiswa, terutama kalian-kalian yang pengen jadi mahasiswa aktif. Dan aku yakin kalian semua bakal lebih tertarik lagi ketika kalian sudah lebih mengerti tentang program baru dari pemerintah ini, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Toko atas informasi yang boleh dibagikan, terutama terkait program baru ini ya Pak Toko. Terima kasih untuk menyediakan waktunya. Ya. Apa sih? Salam sehat selalu. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk podcast hari ini tentang Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Saya Natali, Saya Gaby, pamit undur diri. terima kasih.